Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna fi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, baik nikmat lahiriah, batiniyah, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga pada bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan, bahkan penuh ampunan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih kekuatan di dalam mengabdi beribadah kepadanya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, amaliyah kita, ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam barokah yang sempurna semoga tercurah ke hadapan beliau Sayyidil Alam, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya, senantiasa bersolawat kepadanya, mendapat syafaatul uzma besok di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, minas shaimin was shaimat rahimakumullah. Amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini, ketika meningkat dan bertambah istiqomah kita, meningkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hati kita senantiasa sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga sebagai orang awam untuk menggapai keyakinan tentunya harus belajar istiqomah. Oleh karenanya, di samping kita istiqomah di dalam tadarus membaca Al-Quran, sholat sunnah, wiridan, zikir dan lain sebagainya yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan kembali. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, terutama zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika kita senantiasa zikir kepada Allah, maka harapannya hati kita semakin terbuka hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun zikir yang kita laksanakan tentunya yang sesuai dengan anjuran syariat, ketika kita istiqomahkan, itu akan menjadi suatu wasilah jembatan, tentunya bisa menghantarkan sadar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, selamat meningkatkan tadarus kita, zikir kita, wiridan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, zikir itu adalah orang yang senantiasa hatinya mengingat pada Allah. Zikir itu maknanya mengingat Allah. Ketika kita melafadzkan zikir apapun yang kita baca,
baik kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membaca tasbih subhanallah, hamdalah dan lain sebagainya, atau termasuk sholawat. Alangkah baiknya di samping hati kita berusaha hudur kepada Allah, dan setidaknya kita memahami makna yang terkandung di dalamnya walaupun secara global. Nah, ketika kita berzikir dengan lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak memahami maknanya, nah, kalau di dalam kitab Safinatun Najah, maka zikir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya kita berusaha dan berupaya memahami makna yang terkandung di dalamnya, supaya menambah kekhusyuan kita, kehuduran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata caranya sudah jelas dicontohkan oleh sunnah, juga oleh para alim ulama, para kiai, para guru kita. Berusaha kita harus kondisi bersih, suci lahir batin kita, dan juga fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya walaupun satu kalimat zikir ketika masuk di dalam hati kita, sehingga kita istiqomahkan, kita kontinukan menjadi kebiasaan, sehingga kapanpun dimanapun berada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya orang tersebut dimanapun kapan berada selalu ingat kepada Allah, sehingga walaupun kita sedang berinteraksi kepada masyarakat, beraktivitas secara manusia umum, zahiruhu mal khalqi wa batinuhu ma'allah, hatinya senantiasa berinteraksi dengan manusia, hablun nas, tapi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kontinukan keluar masuk nafas kita, maka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut zikir nafas. Ketika nafas kita sudah mulai berjalan, keluar masuk nafas kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu kalimat zikir betul-betul sesuai dengan anjuran syariat, la qimatalaha, joharatun la qimatalaha, bagaikan intan berlian yang harganya sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah zikir tersebut bisa jadi menjadi wasilah diampuni dosa kita, diangkat derajat kita, dan dihapus dosa-dosa kita, juga termasuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan ketika beberapa zikir sudah kita jalankan tapi hati kita susah untuk mengenal Allah, susah wusul kepada Allah SWT, boleh kita zikir dengan sholawat. Sholawat apapun yang kita yakini, baik sholat maksurah yang asli tercetak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad, dan pakai Sayyidina. Juga sholat ghairu ma'thurah, sholawat yang biasanya ditaklif oleh para ulama, sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibil kulub, sholawat mahkota, sholawat nurizat, sholawat fatih dan lain sebagainya. Semua sholawat diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sama, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sehingga kalau namanya sholawat pasti diperbolehkan. Jelas dalilnya Al-Quran, jelas hadisnya juga banyak sekali. Jadi, tidak ada sholawat yang sesat, tidak ada sholawat yang dilarang. Mohon maaf ketika ada sebagian golongan melarang sholawat, bahkan mensolat itu sangat kurang bijak. Karena sholawat itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan wajib ketika di dalam sholat. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Dengan sholawat inilah maka insya Allah hati kita lebih mudah mengenal Allah. Karena sholat juga sudah mengandung zikir. Karena mengingat Rasul pasti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditegaskan oleh hadis qudsi. Ya Muhammadu ja'altuka dzikron min dzikri. Wa man dzakaraka faqad dzakaroni. Wa man ahabbaka faqad ahabani. Fal musolli alayya natikum bi dzikrillah. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wahai Muhammad, aku jadikan engkau zikir untuk seluruh penjuru alam. Siapa orang yang mengingat engkau pasti mengingat aku, kata Allah. Siapa orang yang cinta kepadamu pasti cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wal musolli alayya natikum bi dzikrillah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, itulah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man dzakaroka faqad dzakaroni. Siapa orang yang ingat Rasul pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama, seorang walinya Allah, ketika lebih meningkat sholawatnya, meningkat zikirnya, meningkat cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut dapat pancaran syafaat dari Rasulullah SAW. Makin dekat sama Rasul, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa orangnya ketika tidak mau baca sholawat, apalagi anti sholawat, walaupun ibadahnya bagikan langit dan bumi, zikirnya, sholatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, kayaknya di akhirat nanti belum menjamin orang tersebut selamat karena jauh dari Rasul, karena tidak mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Kisah di dalam kitab Durratun Nasihin bab zikir, ada seorang zahid, seorang yang zuhud, rajin ibadah, luar biasa sholatnya, sedekahnya, alimnya, ilmunya, dan lain sebagainya. Tapi satu orang tersebut tidak mau baca sholawat. Suatu ketika si zahid itu mimpi bertemu Rasulullah SAW. Hanya si zahid itu salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak mau menjawab. Hanya si zahid itu bertanya, wahai Rasul, apakah engkau tidak mengenal aku? Padahal kata ulama, Rasul adalah sosok yang mengenal umatnya sebagaimana orang tua mengenal anaknya. Kata Rasul, na'am, ya. Tapi lima yusolli alayya, tapi bagi orang yang bersolawat kepadaku. Gitu. Jadi akhirnya di situ si Zahid itu bertemu Rasul, tapi Rasul berpaling darinya. Gitu. Dari situlah kata Rasul, di dunia engkau tidak mau bersolawat, memutuskan sambungan silaturahmi padaku. Maka dari situlah putuslah pancaran syafaat untuk seorang zahid. Dari kisah inilah, ketika ibadah kita sebanyak apapun tanpa dipupuki, tanpa diawali, tanpa didukung oleh sholawat, boleh jadi ibadah kita kurang sempurna. Sehingga Rasul menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam hadisnya, walau anna abdan jaa yaumal qiyamati bi hasani ahli dunya wa lam yakun fiya sholatun alayya ruddat falam tuqbal. Ketika seorang hamba besok di hari kiamat membawa amaliyah bagikan langit dan bumi, tapi di situ tidak ada sholawat kepadaku, maka amal tersebut ruddat falam tuqbal. Amaliyah orang tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sholawat. Jadi kita tidak perlu memilah-milih sholawat, apalagi melarang sholawat. Naudzubidzalik. Karena seorang wali Allah diangkat itu karena sholawatnya, karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari para kaum muslim muslimat,
selamat berzikir, selamat bersolawat. Mudah-mudahan ibadah kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kepada semuanya kami ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membentuk kita menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghasada zaman radhiyallahu an anadruh wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.